Evarni TV, senang sekali saya Teresya Ginting bisa menyapa Anda kembali. Nah pemirsa, siapa nih dari Anda menyukai buah durian? Buah yang memiliki aroma yang kuat ini dan juga rasa yang nikmat merupakan salah satu buah favorit dari masyarakat Indonesia nih pemirsa. Dan pas banget saya sudah sampai di salah satu kebun yang ada di Kabupaten Simalungun nih pemirsa. Nah penasaran bagaimana nih pohon-pohon ini dirawat dan juga bagaimana buah-buahnya? Nah langsung saja ikutin saya terus ya pemirsa. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Nah pemirsa Evarni TV, ini dia Pak Turnip, salah satu bisa dibilang yang punya kebun di Kabupaten Simalungun. Ini tepatnya di daerah mana nih Pak? Ini di Sigaga sebenarnya kalau kampung daerah sana. Jadi kita simpang masuknya dari Sigaga, belakang Galon. Jadi tempat ladang ini lingkungan 1 Sukamulia. Lingkungan 1 Sukamulia. Kelurahan Sinaksak. Kelurahan Sinaksak nih. Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Iya. Wah, luar biasa sekali. Pak, saya pengen tanya nih tentang Bapak, kan sudah berapa lama nih memiliki kebun durian ini? Oh, kalau dari awal tanam di tahun 2010. 2010 Bapak ya? Iya. Itu waktu awal mula Bapak bercocok tanam durian ini, alasannya apa tuh Pak? Ya namanya tanaman tua, kayaknya itu harapan untuk masa tua kayak gitu. Oh, Ya. jadi emang sebelumnya itu Bapak bertanam apa? Ya tetap petani juga memang, Petani tapi juga. dari awalnya ya kita tanam hortikultura yang tanaman muda cepat mengeluarkan hasil. Seperti apa tuh Pak? Cabai, tomat, kentang, sayuran ya sejenis palawija. Terus kenapa tiba-tiba Bapak berusaha memilih tanaman durian nih Pak? Inilah tadi alasannya kan kita makin tua. Jadi kita kan nggak sanggup kalau di bertanam apa ini, palawija ini kan repot kali. Penyemprotannya, perawatannya setiap hari. Jadi kita bolak-balik tanam, habis nanti besok tanam lagi, habis tanam lagi. Jadi bolak-balik tanam Energinya terus. capek ya, Iya. iya, habis terus tuh untuk menanam-nanam. Jadi untuk di kebun Bapak sendiri ini, jenis duriannya apa aja nih Pak? Kalau jenis duriannya ya, yang pertama ditanam ini montong kani dari Thailand. Montong kani? Iya, asal usulnya dari Thailand. Jadi kalau bobot besar apanya ini, dia paling rendah 2,5 kilo. 2,5 kilo? Iya, bobot buahnya. Paling rendah? Iya, paling rendah. Nanti saya tingginya mau sampai 10. Tapi itu nggak banyak kalau yang 10. Tapi nanti yang banyak itu 3,4, 3,54 gitu. Kalau di bawah sekilo dia jarang. Sekilo aja pun jarang, payah mengambilnya itu. Jadi keistimewaan durian montong ini apa tuh Pak? Keistimewaannya dia dagingnya tebal. Dagingnya tebal? Paling tebal durian ya memang montong lah. Durian. Makanya disebut montong karena montoknya itulah dagingnya. Oh, gara-gara montok dagingnya jadi dibilang durian montong disebut ya Pak? Jadi dia manis. Cuman pahitnya nggak pala ketara kayak durian. Kayak durian kampung kan. Jadi kalau ini montong dia manis, lemak. Lemak, manis. Rasanya itu kira-kira rasa agak krim-krim, ada lah krim rasanya gitu. Jadi waktu pertama kali Bapak berusaha pohon durian ini, berapa luas lahannya, terus berapa pohon nih Bapak tanam? Ini luasnya cuman sama tempat tinggal kita di sini, cuman 11 rantai. 11 rantai? Iya, sangat sedikit, kecil kali tempat ini, karena di sini pun payah juga kita nyari lahan. Jadi untuk pertama kali berapa pohon Pak? Ini di awal-awal ini 45 pohon. Yang besar-besar ini yang di umur 16 tahun ini, jalan 17, ini 45 batang. Tapi unik ya Pak, ujungnya tuh kayak buntung gitu nih pohonnya. Biasanya kan pohon durian tuh kan tinggi ya menjulang. Tinggi, betul. Itu kenapa dipotong Pak? Karena resikonya kan gini, kalau dia tinggi, satu kan alam nanti.
Misalnya dia hujan deras. Hmm. Nah, jadi buah sedang pas ada di atas, kan dia kan agak berat beban. Datang Iya. angin, nanti bisa patah. Hmm. Bisa rompal di terpas angin. Kalau hujan deras. Jadi rusak lah pohonnya. Iya, ya, Pak? pohon ini bisa patah lah nanti. Jadi pengaruhnya kan besar. Jadi kita ambillah apa kita sendiri, inisiatif kita potonglah pucuknya. Nah, jadi kalaupun nanti datang angin nggak pala terlampau pengaruh. Ini ya kayak sebelah sini nih Pak. Iya. Ini bakalan berapa banyak? Ini semua bakalan jadi nih Pak? Enggak. Buahnya? Enggak. Kalaupun jadi ini harus kita sortir. Oh, sortirnya tuh kayak mana? Ini kan banyak Iya, sekali nanti, ya biji-biji ini Pak. Nanti ini kan beradik ini, ada abang adik ini. Oh. Dua macam ini kan, ini abangnya. Ini adiknya kan ini. Oh, yang kecil-kecilnya ya Iya. Pak. Nanti kalau misalnya ini dipilih-pilih tuh bagaimana cara memilih itu Pak? Nanti setelah dia jadi buah, ada nanti berkisar sebesar bola pingpong. Dari situ nanti pemilihan awal. Di awal dulu dikurangi sedikit, dikurangi. Nanti setelah pemilihan terakhir, buahnya itu di besaran telur angsa. Oh, buah sebesar telur angsa itu. Di situlah penentuannya dia mau berapa ditentukan buah itu per yang rantingnya. bisa dipanen. Iya, bukan per rantingnya ditentukan. Untuk tapi sayang sekali nih pemirsa ya, saya datang di saat pohon-pohonnya udah pada dipanenin nih Iya, ya Pak. udah pas, udah seminggu yang lewat udah dipanen. Sedih sekali nih pemirsa, Iya, tapi udah jangan seminggu khawatir, masih ada beberapa nih kan Pak. Apanya? Masih ada beberapa durian nih kan Pak yang bisa kita panen, bisa kita lihat lah. Bisa Masih ada buah sisa-sisanya tapi nggak terlalu banyak. Iya. Jadi masih ada kesempatan saya untuk bisa menyicipi buah durian nih pemirsa. Boleh diajak nih Pak saya ke pohon yang mana nih? Boleh. Oke. Kita ke bawah sana ada yang buahnya yang sisa, mungkin 2-3 hari lagi itu mau diturunkan lah. Oh. Iya. Nah ini pemirsa, salah satu pohon durian yang masih memiliki buahnya nih di pohonnya. Sekitar 7 lagi ya nih Pak? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 8. Tinggal 8 ya, 8 buah. Dulunya berapa tadi Pak? 62. 62, berarti satu pokok biasanya selama Bapak berusaha dari 2010 ya tadi kan Pak? Iya. Ada berapa biji yang paling banyak nih yang bisa Bapak dapatkan dalam satu pohon durian? Kayaknya Pernah? kalau yang paling banyak kami bikin sisa buahnya paling 62. 62? Iya. Kalaupun besar batangnya paling 62. 62 Kalau satu pohon. terbanyak dia itu aja ya. Sekarang yang aktif pohonnya ada berapa banyak Pak? Ini yang aktif ini yang sedang menghasilkan buah ada berkisar 12 batang ini. 12 batang. Sisanya 12 belum. kali 60-an ya Pak? Bisa Jadi dibilang. kalau sisanya dia masih pembungaan, prosesnya tadi kayak gitu. Masih mengeluarkan bunga dia. Jadi kalau bisa dibilang nih Pak, untuk buahnya ini selama Bapak bertani sebagai petani durian, memiliki omset berapa baik nih per bulannya Pak? Atau per tahunnya lah kalau bisa kita Kira bilang. per tahun. Kalau kira per tahun, di tahun 2000 sebelumnya, kalau sebelumnya omset kita paling dapat berkisar 70-80. 70-80 juta? Ya per tahunnya. Tapi kalau di tahun 2023 kita dapat omset berkisar 120. Untuk perawatannya nih Pak, susah nggak sih Pak? Bisa dibilang ya susah, memang ya susah, tapi udah profesi kita harus kita terima. Memang ya susah betul, kita nggak boleh simpan rahasia. Karena ini durian memang agak sulit. Sulit itu dari sisi mana nih Pak? Perawatannya karena ini tanaman paling beresiko ya durian lah. Oh iya kah? Iya. Nanti
Ini kita tengok durian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini sakit, belum tentu bisa kita jual semua ini. Mau nanti sakit 3. Padahal udah kayak gini dia kan. Kayak gitu. Agak sulit lah. Gak Itu segampang. sulitnya itu pas masih kecil kah Pak? Atau memang besar juga sama-sama sulit sebenarnya ini? Kalau di masih kecil, masih merawat, masih di awal tanam sampai umur 4 tahun, 4-5 tahun, nggak pala sulit. Oh masih kecil nggak sulit ya? Ya, dia cuman tinggal besarkan, nanti kalau pruning, setelah nanti dia pembungaan, sampai berbuah, sampai panen, itulah paling tersulit. Menjaga buahnya. Menjaga ya. buah, kualitas buah ini. Jadi kalau misalnya Bapak memasarkan nih Pak, Nah, ini pelanggan datang ke kebun atau bagaimana? ya datang ke kebun, Datang ke kebun? ya datang ke rumah. Wow, jadi mereka tuh biasanya perorangan kah atau memang udah borongan gitu datangnya biasanya Bapak layani? Yang datang dia bukan pedagang yang datang, dia datang Pak. Pengunjung biasa, Iya, penikmat. penikmat. Iya, langsung menikmati. Bisa langsung di kebunnya, wow. Ya. Yang ingin datang langsung nih boleh pemirsa ternyata ya untuk menikmati buahnya ketika panen Iya, nanti. boleh nanti makan-makan di pokok. Ya, Mereka bisa menyediakan. pakai tiket, pakai tenda gitu. Ya, sambil melihat view pohon durian nih pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya selain dari tempat nih Pak, pernah mengecer kemana gitu? Mengirim kemana? Gak pernah, kalau dari dulu kita jual-jual di sini aja. Oh di sini-sini aja ya Ya. Pak. Dan selalu laku. Iya. Selalu banyak peminatnya nih. Iya, tetap itu. Kadang barang kita kadang kurang, tapi kita kan nggak bisa dapat barang dari luar juga, ya kan? Oh jadi sempat kekurangan juga ya? Iya. Pengunjung banyak datang. Iya, jadi istilahnya antrian dia, nggak boleh lagi langsung datang dapat barang, enggak. Sempat kayak gitu. Boleh nggak nih Pak, saya diajak untuk mengicip? Katanya ada nih yang udah panen. Ada, ya, udah siap, barangnya udah ada siap. Oke, nah pemirsa, ayo kita sama-sama mengicip bagaimana buah durian montong ini. Ya Pak. Nah ini dia pemirsa, momen yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya bisa mencicipi buah durian montong dari Pak Turnip. Nah ini pemirsa, di sebelah kami sudah ada beberapa buah durian. Dan yang paling gongnya nih pemirsa, nih, wow, luar biasa, besar sekali pemirsa. Lihat, kita hitung, kita timbang ya pemirsa, berapa berat satu buah ini. Wow, 5,7 gram nih pemirsa, 5,7 kilo. Luar biasa sekali. Jadi memang seperti ini ya Pak hasil-hasil buah dari kebun Bapak. Kalau montong memang kayak gini jenis dia. Gede-gede semua ya Pak. Banyak jumbo-jumbonya. Wah luar biasa. Jadi untuk per kilonya sekarang ini bisa dibilang 65.000. 65.000 per kilo. Yang udah matang. Yang udah matang. Jadi untuk pemirsa yang mau datang, ya boleh datang kemari. Boleh juga dibawa pulang. Terus sistem bawa pulangnya boleh loh sebelum untuk dibuka terlebih dahulu agar buahnya itu sampai di tempat Anda manis-manis semua dan bagus-bagus semua. Betul begitu Pak? Iya. Gitu, luar biasa sekali. Boleh nih langsung kita eksekusi nih Pak. Ya. Ya, biasa satu pongkeng. Wah. Iya. Wah, lihat pemirsa, besar sekali dagingnya ini. Tebelnya. Saya icip ya. Manis sekali pemirsa. Sesuai dengan selera saya nih pemirsa, luar biasa. Nah pemirsa, untuk durian montong ini sendiri memang memiliki tekstur yang lembut
manis dan juga sebesar ini pemirsa. Puas deh pokoknya kalau kita makan durian montong, apalagi durian montong Pak Turnip ini. Nah pemirsa, Pak, kan ini Bapak memang untuk hari tua nih, menyiapkan hari tua dengan pertanian ini. Iya. Boleh dong Bapak kasih saran untuk anak muda sekarang. Kenapa sih perlu kita menyiapkan hari tua nanti bisa aja dengan pertanian seperti Pak Turnip ini? Oh ya, terima kasih ya. Buat para pemuda sekarang yang muda-muda, tenaga muda ini, kalau memang ada niat untuk bertani ataupun nanti di masa muda pun bisa juga ditanam ini durian. Nggak mengganggu, nanti di masa tuanya bisa dinikmati. Karena kan masih lama ya nunggunya kan. Kalaupun dia dilepas masa muda kita, nggak kita rawat nggak masalah. Nanti sehari tua kita rawat, gitu. Tapi ya kita persiapkan lahan. Kalau udah ada lahan, bisa juga kita bikin tanam. Nggak usah pun banyak-banyak. Kita 20 batang ada boleh ya, 20 batang. Untuk pemirsa Maragam-Ragam yang ingin berusaha seperti Pak Turnip, boleh aja langsung bisa di-search di Google pencarian untuk bagaimana bertani, ataupun dari kisahnya Pak Turnip ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda. Nah, kami lanjut lagi makan durian yang ada di depan kami. Sampai jumpa. Oke Pak, mari kita makan Pak. Ayo silakan. Airsoft merupakan permainan taktis yang mensimulasikan situasi tempur menggunakan senjata replika dan peluru plastik berukuran kecil. Meski hanya sebuah olahraga, Airsoft membutuhkan strategi, koordinasi tim, dan disiplin seperti dalam latihan militer. Di Kota Pematang Siantar, komunitas Forum Airsoft Indonesia menjadi salah satu yang aktif menyebarkan minat olahraga ini. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Taman Kehati, tempat latihan komunitas Airsoft FAI Kota Pematang Siantar. Kira-kira gimana ya serunya dan rasanya jika saya ikut latihan dengan tim Airsoft ini? Daripada terus ngebayangin, mending pemirsa ikutin saya. Mari. Sebelum turun ke medan permainan, persiapan adalah bagian penting yang wajib dipatuhi. Semua peserta diwajibkan menggunakan alat pelindung dan melakukan pengecekan replika senjata secara menyeluruh untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Eagle 1. Posisi. Oke, siap, segera meluncur. Terbentuknya di tahun 2019 ya, akhir. Jadi kita itu dulu awalnya dari penghobi. Hobi main-mainan, perang-perangan dari berbagai kalangan, mulai dari instansi. Kita membentuk tim buat untuk gimana sih olahraga ini bisa diapakan ke masyarakat, dikenalkan ke masyarakat. Jadi yang naungin itu Kormi. Ya, Kormi itu ada anak induknya seperti FAI dan olahraga-olahraga lainnya, rekreasi masyarakat gitu. Biasa kita banyak tempat sih, tapi tempat yang paling sering kita gunakan di sinilah. Tempatnya di ini, depan rumah dinas kantor wali kota.
yang namanya Taman Kehati. Biasa di situ. Biasa kita mulai free fire dari jam 1 sampai mulai ke arena jam 3 sampai dengan selesai. Ya minimal kacamata. Kacamata itu safety yang utama, kacamata, dan gini lah, full gear lengkap seperti body pass, ankle, dan yang lain-lain. Helm juga gitu. Nah pemirsa, dalam permainan ini, ketepatan membaca gerak lawan dan mengambil keputusan dalam hitungan detik menjadi faktor penentu kemenangan. Setiap gerakan butuh strategi dan koordinasi yang baik di lapangan. Banyak sih kalau misi penyelamatan sandera dan simulasi perang antar kota gitu. Banyak. Salah satunya bisa war game, perang antar ini. Kalau salah satunya ada mulai dari yang terendah kayak Spring, AEK, Green Gas, GBB, dan Water Gel. Meski terlihat santai dan seru, permainan ini sebenarnya sangat menjunjung tinggi keselamatan ya pemirsa. Setiap peserta wajib mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan komunitas. Selain prosedur keselamatan, ada pula aturan khusus yang harus dipatuhi dalam penggunaan unit atau replika senjata. Hal ini untuk memastikan bahwa semua unit yang digunakan merupakan airsoft gun, bukan senjata api sebenarnya. Nah pemirsa, untuk jenis senjatanya sendiri cukup beragam, meskipun sekilas mirip dengan yang digunakan militer. Eits, tapi tenang, ini hanya replika untuk latihan taktik saja ya.